Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan pada kita semua sehingga kita dapat mengikuti upacara di Senin pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormatin Bapak sekolah atau wakil kepala sekolah, yang kami hormatin Bapak Ibu guru, staf tata usaha, yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, keluarga besar SMK PB Negeri Kitacani. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama di sini. Saya langsung menyaksikan berkumpul bersama kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan upacara. Upacara ini sangat penting kita lakukan, terutama bagi kamu anak-anak kami sekalian. Kelihatan sederhana, tetapi upacara ini banyak penuh makna. Salah satunya adalah kedisiplinan, kesabaran kita. Kadang-kadang kondisi hujan, panas, kita tetap berusaha bersabar, ya, untuk bertahan tetap dia ada di lapangan upacara. Ini bagian daripada menguji kesabaran kita. Kemudian kepemimpinan, kita diajar tampil ke depan, ya, tampil ke depan dan menggerakkan dan mengarahkan teman-teman kita yang lain. Kemudian banyak hal lagi ya yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, karena itu wajarnya lah kita selalu mengikuti upacara ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah saya lihat kualitas pelaksanaan kegiatan upacara pada hari ini cukup bagus. Anak-anak disiplin, petugas disiplin, peserta pun disiplin. Ini mudah-mudahan gambaran upacara pada hari ini menunjukkan kebiasaanmu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami sekalian yang kami hormatin, saya sebagai pengawas yang ditugaskan membina salah satu SMK, sampai SMK PP, ya, Kota Cane ini, berharap kita yang ada di sini, anak-anak kami sekalian, ke depan adalah menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang yang berguna. Anak-anak kami sekalian, perlu saya sampaikan, namanya SMK itu tidak jauh dengan namanya dunia industri. Walaupun kita hari ini di Kota Cane ini jauh dari hiruk pikuk yang namanya industri. Tapi kalau saat ini kita pergi keluar daerah kota-kota besar, di Medan itu ada namanya KIM, kawasan industri Medan. Itu aktivitas industri luar biasa. Di Tanjung Merawa ada juga KIM Star, ya. Di sana pabrik-pabrik. Kalau seandainya orang keluar dari jam kerja luar biasa, orang keluar ya, menunjukkan bahwasannya industri ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia di masa-masa yang akan datang. Hampir sekarang kebutuhan kita diproduksi dari sebuah industri. Sampai hari ini, kalau dulu orang nyapu buat sapu lidi, ambil dari pohon kelapa atau pohon sawit, diambil lidinya itu buat sapu. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang sapu lidi pun diproduksi lewat industri, ya kan? Kalau dulu di rumah kita sering kain lap menjadi kain-kain bekas jadi kain lap, dipotong, dicuci, dipakai untuk kain lap, kemudian dicuci lagi. Sekarang enggak. Untuk kain lap pun udah berubah menjadi apa? Tisu, ya kan? Tisu. Semua dihasilkan oleh industri. Begitu luar biasanya industri ini. Sekarang kita memasuki era industri, era keberapa? Siapa yang tahu? Era industri. Saya tahu ya? 4.0. Pernah dengar?
Nggak pernah ya? Pernah ya? Jadi, ini saya kelas balik sedikit. Karena industri ini sangat berhubungan dengan kita, apalagi kita yang ada di SMK, walaupun kamu SMK pertanian, tapi ke depan yang paling penting pertanian itu adalah salah satu industri yang sangat dibutuhkan ke depan. Karena menyangkut hajat hidup orang, masalah perut, ya kan? Jadi industri pertanian ini sangat luar biasa ke depan. Bagaimana kita merubah barang yang nggak bermanfaat jadi bernilai. Dulu orang nggak menyangka harga pinang mahal, tapi sekarang mahal. Akibat apa? Ada pengolahan, ada industri di dalamnya, ya kan? Dulu orang tidak menyangka harga sawit semahal sekarang, tetapi sekarang sawit harganya mahal. Kenapa? Karena ternyata banyak produk-produk industri yang bisa dihasilkan dari tandan buah sawit. Jadi industri luar biasa. Di situ ada peran teknologi pertanian, ya. Ada peran teknologi pertanian. Jadi saya ingatkan sejarah industri ini, industri itu dimulai tahun 1750-an, abad ke-18. Ya. Dulu orang menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan untuk memudahkan kerjanya. Pergi ke sawah untuk mengolahnya pakai tenaga kerbau. Ya kan? Sebelum kerbau pakai manusia. Saya sempat itu. Industri ngelola sawah saya dengan era 1.0. 1.0. Di situ adalah gini ya, bukan. Kalau seandainya era industri 1.0 itu dimulai dari ditemukannya mesin uap. Mesin uap. Sebelumnya manusia menggunakan tangan dalam mengelola industri. Memanfaatkan tenaga manusia, memanfaatkan tenaga hewan, memanfaatkan tenaga angin, memanfaatkan tenaga air untuk membantu kerjanya. Maka ada istilah kincir angin, kincir air, itu adalah bagian daripada membantu manusia dalam mempermudah usaha memproduksi sesuatu. Kemudian pada tahun 1750-an itu ditemukan yang namanya mesin uap oleh James Watt. Dengan ditemukannya mesin uap ini, maka kerja manusia dalam memproduksi sesuatu sudah berubah. Sudah mulai menggunakan tenaga kerja. Dulu orang kalau mau pergi suatu tempat ke tempat lain, kalau nggak jalan, ya animal pakai tenaga kuda. Tapi dengan ditemukannya mesin uap, maka orang sudah mulai terbantu. Dengan kayu yang dibakar, batu bara yang dibakar, uap dan panasnya itu digunakan untuk menggerakkan mesin. Jadi produksi waktu itu, begitu juga tenaga-tenaga tekstil. Awalnya tekstil ini anyam, tenun. Pernah lihat orang menenun? Dulu tempat saya masih banyak itu tahun 80-an ya, tenun, songket, ulos itu ditenun. Tapi dengan ditemukannya industri mesin uap, maka tidak lagi menggunakan tangan, maka mudah menggunakan mesin untuk menggerakkan dan memintal benang menjadi kain. Sehingga pada waktu itu banyak tenaga kerja yang menganggur. Kenapa? Karena tenaga sudah mulai digantikan, tenaga manusia sudah mulai digantikan dengan mesin. 100 tahun kemudian, abad ke-19, pertengahan abad ke-19, itu ada revolusi industri yang kedua. Revolusi industri yang kedua ini adalah ditemukannya listrik. Ya, ditemukannya listrik untuk membantu manusia. Sehingga menggeser tenaga mesin uap tadi. Sehingga mesin-mesin awalnya hanya digerakkan oleh tenaga mesin. Contoh, mesin mobil. Dia digerakkan pertama dengan apa? Baterai. Di dalam baterai itu mengandung listrik. Ya kan? Listrik berkembang. Sehingga menggeser kembali. Ya, teknologi mesin uap tadi. Karena listrik sudah mulai lebih mudah. Jadi kendaraan-kendaraan, kereta api yang dulu menggunakan mesin uap sudah mulai bergeser tidak lagi mesin uap sehingga menggunakan listrik. Dulu kereta api kalau menggunakan mesin uap itu asapnya luar biasa banyak itu. Tapi dengan adanya listrik maka asapnya berkurang karena tidak melalui pembakaran batu bara atau kayu bakar. 100 tahun kemudian kurang lebih ditemukan lagi bergeser teknologi ke
3.0. Itu ditandai dengan ditemukannya komputer. Ya, dengan ditemukannya komputer. Sehingga lebih banyak lagi tenaga-tenaga yang tersingkir. Tenaga-tenaga orang banyak tersingkir dan memudahkan lagi industri-industri. Karena macam tenaga komputer contohnya, mempola, digambar di komputer, kemudian dihubungkan dengan mesin, tercetak sendiri di mesin tersebut, hasilnya sesuai dengan pola yang ada di komputer. Begitulah mudahnya. Sehingga banyak menggeser tenaga kerja. Baru berapa tahun kemudian, tidak sampai 100 tahun, masuklah era industri 4.0, 4.0. Itu ditemukannya adanya internet. Hari ini. Internet hari ini. Sehingga manusia dimudahkan dengan itu. Kalau 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kalau kita masuk sebuah kantor, itu tenaga kerjanya hampir ada 10 itu ngetik. Karena satu orang paling bisa hanya ngetik 15 sampai 20 surat satu hari. Sehingga banyak butuh tenaga orang. Itulah mesin ketik. Tetapi sekarang untuk membuat 100 surat satu hari cukup satu orang. Ya, surat yang lama diambil, download atau disimpan, buka lagi, ganti tanggal, ganti tujuan, ganti ganti masuk, udah print, selesai. Ya kan, menggeser tenaga orang. Jadi setiap era industri itu mengalami dampak kepada tenaga kerja. Sekarang Jepang sudah mulai berpikir lagi masuk industri 5.0 untuk memanjakan orang. Tenaga-tenaga sudah mulai digantikan, tenaga orang mulai digantikan dengan robot. Sekarang aja contoh, kalau dulu saya masuk tol, keluar tol di Medan, itu ada orang kerja di situ. Bayangkan kalau 100 orang, yang ada 100 pintu tol di Medan, di Sumatera Utara sekarang, shiftnya 3, berarti 300 orang dibutuhkan untuk menjaga pintu tol. Tapi sekarang nggak ada lagi. Cukup tempelkan kartu, buka pintu, lewat. Nggak ada orang. Dari pintu tol aja, tergusur kurang lebih 300 tenaga kerja. Belum lagi yang lain-lain. Jadi kok kayak gitu kami mau kemana, Pak? Kami kan tenaga kerja potensial ini ke depan. Dalam kehidupan ini, setiap ada yang hilang, pasti ada yang muncul. Itu udah sunatullahnya seperti itu. Setiap ada yang hilang, pasti ada yang muncul. Hari ini, kepada kita semua, kepada kamu generasi muda, diberikan peluang selebar-lebarnya untuk maju. Hanya dengan memodalkan apa? Dulu orang kalau mau terkenal harus ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Sekarang enggak. Ya, di daerah kampung-kampung, pinggir gunung pun kamu bisa terkenal. Coba. Begitu sulit. Itu orang mana itu? Hah? Riau. Hah? Riau. Orang mana? Riau. Bukan NTT. Jambi ya. Pernah nggak dengar itu? Siapa yang hafal lagunya? Ada yang hafal lagunya? Hah? Apa semua, Pak? Apa semua? Pura-pura. Coba sama-sama nyanyikan. Begitu sulit melupakan Pak Ombing. Udah. Jadi itu orang dalam pedalaman itu. Tapi pandai dia memanfaatkan momen sehingga dia terkenal. Orang suka dengan dia terkenal sampai penghasilan sekarang ratusan ribu. Ya kan? Siapa lagi? Banyak kali orang yang nggak terkenal, yang di pedalaman, nggak punya modal, tapi punya keberanian untuk tampil dan punya ciri khas, bisa maju. Jadi nggak perlu ke Jakarta. Kalau orang dulu menjadi artis ke Jakarta, sampai Jakarta malah nggak laku, balik lagi. Sekarang nggak terkenal di daerah, orang Jakarta yang manggil. Langsung dipanggil Raffi Ahmad. Kalau udah terkenal, tengok flowernya ada 10.000, oh ini orang terkenal 15.000 dan panggil itu. Ya kan? Jadi itu harus dimanfaatkan. Karena eranya seperti itu sekarang. Era digitalisasi, era 4.0 ini adalah dimulai berkembangnya orang memanfaatkan teknologi, terutama internet. Jadi kalau seandainya kita hidup tidak memanfaatkan itu dalam kehidupan kita, maka kita berada di era 1.0. Untuk diri kita. Tapi orang di sekitar kita udah memanfaatkan 4.0 era digital. Tapi kita kadang nggak memanfaatkan itu untuk kehidupan, maka kita berada di era
Ini semua punya HP ini kan? Punya ya? Punya lah. Oh enggak, mana mau sekolah nggak punya HP? Malu aku mak nggak sekolah, nggak punya HP. Tapi kalau paket jangan ditanya dulu Pak. Kalau HP mungkin punya semua. Tapi kalau paket, numpang wifi. Nah, boleh juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi manfaatkan. HP itu mahal ya, ada 2 juta, ada 3 juta. Sayang kalau dia hanya digunakan untuk WA, chattingan sama Facebook. Sayang. Sementara fitur-fitur yang lain itu kita beli, aplikasi yang lain itu dibeli, dibayar. Kok nggak dimanfaatkan saya?